Shalom, selamat pagi. Hari ini, Kamis 9 April tahun 2026, bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes pasal 21 ayat 1-14 dan yang kedua Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Ayat nats terdapat pada Pengkhot bab 5 ayat 1 berbunyi, "Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit." Dan yang kedua, Matius ayat 8 berbunyi, Yesus berkata, "Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Renungan berjudul, "Bukan banyaknya kata, tetapi sikap hati." Ada kalanya kita datang kepada Tuhan dengan banyak kata, tetapi hati kita terasa jauh. Bibir bergerak, kalimat tersusun rapi, permohonan diucapkan panjang lebar, namun jiwa kita tidak sungguh-sungguh hadir. Kita berbicara, tetapi tidak menyadari di hadapan siapa kita berdiri. Kadang kita terlalu sibuk berbicara sampai lupa mendengar. Kita terlalu cepat meminta sampai lupa menenangkan hati. Padahal doa yang dalam sering lahir dari hati yang diam. Dalam keheningan, kita belajar mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali kita mengukur kedalaman doa dari panjangnya kalimat hingga terdengar lebih rohani, lebih sungguh-sungguh. Namun firman Tuhan justru mengingatkan sebaliknya. Dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 1, kita diingatkan bahwa Allah ada di sorga dan kita di bumi. Ada jarak kemuliaan yang membuat kita seharusnya datang dengan sikap hormat dan kerendahan hati, bukan tergesa-gesa. Kita diingatkan agar tidak terburu-buru dengan mulut ketika datang kepada Allah. Ada kesadaran bahwa Allah ada di sorga dan kita di bumi. Itu berarti doa bukan percakapan biasa. Ada sikap hormat, kesadaran akan kekudusan, dan kerendahan hati yang harus menyertai setiap kata. Doa bukan sekadar rutinitas rohani, melainkan perjumpaan dengan pribadi yang maha kudus. Doa yang sejati lahir dari hati yang tenang, yang percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan saat kita diam. Yesus juga menegaskan dalam Injil Matius bahwa Bapa sudah mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Tuhan tidak menunggu daftar panjang permintaan kita, Ia menunggu hati yang percaya. Doa bukanlah sarana untuk memberi informasi kepada Allah, melainkan wujud kepercayaan kita kepadanya. Doa adalah sikap berserah, masalahnya bukan pada banyak atau sedikitnya kata serta susunan kalimat, tetapi pada sikap hati. Apakah kita datang dengan hati yang percaya? Apakah kita sungguh menghormati hadiratnya? Ataukah kita hanya sekadar berbicara tanpa kesadaran? Dalam keheningan, iman bertumbuh. Dalam sikap sederhana, hubungan dengan Tuhan menjadi lebih intim. Hari ini, marilah kita belajar berdoa dengan kesadaran dan hormat. Karena yang Tuhan lihat bukan panjangnya doa kita, melainkan ketulusan hati dan kedalaman iman kita. Doa, Tuhan yang Maha Kudus, ajarlah kami datang kepadamu dengan hati yang tenang dan penuh hormat. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak berkata-kata daripada sungguh-sungguh percaya. Ditulis oleh Penta Astari Prasetya. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera, terima kasih.